Pendengar, banjir yang melanda 7 negara bagian di Malaysia menyebabkan 3.782 warga terpaksa dievakuasi. Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia di sana? Kami akan update-nya bersama dengan mahasiswi Universiti Islam Antarabangsa, Tuanku Syed Sirajuddin Perlis Malaysia dengan Nurul Haura Syakira. Selamat malam Nurul. Selamat malam, Mas. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Masnya apa kabar? alhamdulillah. Ya, Nurul, Oke. bagaimana kondisi Nurul kan sehat? Bagaimana dengan teman-teman Nurul di sana pasca informasi banjir bandang ya melanda Malaysia ini? Betul. Alhamdulillah untuk kami yang di asrama, karena asrama kami masih aman ya, jadi kami masih Alhamdulillah sehat. Tapi memang ada beberapa teman saya yang memang dia warga lokal sini yang tidak bisa datang ke kampus begitu Mm. karena memang keadaan rumahnya sudah banjir. Hmm. Jadi dievakuasi gitu ya? Atau masih bertahan? Betul. Berita yang paling terakhir sih saya dengar dia masih bertahan ya, tapi kalau sekarang belum ada berita update-nya lagi. Mm-mm. Nah, Nurul ini posisinya di mana untuk asramanya? Ada di mana? Kebetulan saya posisinya di namanya Kampung Ulu Pau, Mm-mm. itu di kotanya ya. Kotanya itu Arau dari ibu kota negeri Perlis, Mm. Provinsi Perlis begitu. Itu tidak terdampak atau terdampak tapi banjirnya ini sedikit saja? Sebenarnya Perlis ini cukup sebagian ya wilayahnya sangat terdampak, bahkan ada yang sudah setinggi dada Mm. sebagai seperti itu. Mm. Tapi kalau di daerah saya, alhamdulillahnya di sekitar asrama ini dia tidak masuk ke dalam asrama. Tapi kalau misalkan kami keluar gitu ke jalan, Mm-mm. itu memang sudah banjir. Jadi Hmm. kami di apa ya dihimbau oleh asrama untuk tidak melakukan aktivitas luaran seperti itu. Aksesnya terisolir gitu ya, berarti ya? Betul, Ya. sudah banyak jalan-jalan juga yang Hmm. tertutup. Hmm. Nurul, untuk komunikasi dengan teman-teman WNI di sana bagaimana? Kalau di WNI sendiri, kalau di Perlis ini memang setahu saya tidak terlalu lama ya, Hmm. kecuali student seperti kami Hmm. begitu. Kalau misalkan warga, ada kami kenal dengan satu ibu, ya biasa kayak ibu angkat kami Hmm. begitu, orang Indonesia. Alhamdulillah rumah beliau aman, tetapi depan-depan rumah beliau itu seperti sawah-sawah yang di pinggir itu memang sudah naik airnya. Hmm. Jadi memang sudah tertutup air. Hmm. Nah, untuk komunikasi dengan KBRI atau KJRI di sana bagaimana, Nurul? Sejauh ini belum ada kabar atau himbauan ataupun pengumuman khusus dari KJRI Hmm. masalah banjir ini. Tapi komunikasi tetap berjalan ya di sana untuk pendataan. Ya, tetap berjalan. Betul. Hmm. Lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari, Nurul, kalau aksesnya terisolir seperti ini? Kalau misalkan kami di depan asrama kami itu ada minimarket gitu, jadi alhamdulillahnya masih mudah ya untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hmm. Namun kalau misalkan kami mau ke apa supermarket yang lebih besar, itu memang sudah ditutup jalannya. Hmm. Berarti aktivitas untuk kuliahnya diliburkan ya, Nurul ya? Kami sudah banyak kuliah yang online. Oh, online. Iya. Iya, online. Hmm. Kalau untuk pemberitaan di media setempat atau media lokal di sana bagaimana, Nurul, untuk penanganan dari banjir ini? Oke, untuk media ya, kalau saya lihat juga dari media yang bisa kita akses begitu, Hmm. jadi hingga hari ini tuh sudah terdapat 13 pusat pemindahan sementara yang dibuka oleh negeri, Hmm. yang ini melibatkan kurang lebih 3 daerah di Perlis dan sebanyak 1.419 korban yang telah dipindahkan dengan selamat. Sementara itu, pelajar-pelajar yang mungkin di university lain yang terkena dampak ataupun sekolah-sekolah itu sudah diliburkan dan sudah dikembalikan ke rumahnya masing-masing yang di asrama. Hmm. Begitu. Hmm. Untuk sejauh ini apakah ada korban jiwa? Untuk korban jiwa, saya belum apa ya, belum dapat info gitu terkait Hmm. korban jiwa. Namun hanya melihat korban-korban yang sudah dievakuasi saja. Hmm. Iya, Nurul, ada di asrama ini ada teman WNI juga atau tidak? Ada Hmm. teman lain Hmm. Sama ya untuk perkuliahannya atau di satu kampus atau beda? sama satu kampus. Hmm.
Ini kan pemberitanya sampai juga ke tanah air gitu ya, yang terjadi di Iya. Malaysia. Bagaimana komunikasi dengan keluarga di tanah air, Nurul? Oke, untuk komunikasi dengan keluarga, keluarga juga cukup khawatir ya gitu. Bahkan keluarga saya juga apa ya, memberikan saran untuk menyetok makanan gitu, seperti Hmm, makanan ringan, karena kan takutnya nanti ada hal-hal yang naudzubillahnya terjadi begitu. hmm, Dan juga memang dari kemarin sudah ada himbauan dari pemerintah setempat bahwasanya seperti kita harus menyimpan air gitu di kamar mandi dan juga eh, mengisi daya barang elektronik. hmm, Karena yang ditakutkan adalah tiba-tiba apa hambatan elektrik dan juga air. Karena hmm, info terakhir adalah banyak beberapa air apa yang tenaga air gitu hmm. ya itu seperti PAM ya mungkin ya itu dia banyak yang ditutup karena air banjir itu sudah lebih tinggi daripada salurannya. Untuk akses listriknya bagaimana? Terganggu tidak ini? Kalau di tempat saya sendiri alhamdulillahnya masih aman tetapi tadi siang saya melihat berita di media sosial ada salah satu daerah namanya Kangar di Perlis juga Hmm, itu dia sudah menyalakan sirine hmm, sirine yang menandakan bahwa mungkin akan adanya gangguan elektrik. ini cukup bahaya ya, Nurul ya. Iya betul, Ya, betul. Nurul sehat-sehat ya di sana ya. Mudah-mudahan juga ini Iya, terima tidak kasih Mas. berkelanjutan dan mudah-mudahan cepat surut dan Nurul dan teman-teman Amin. bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih banyak Iya, terima Nurul. kasih banyak. Selamat Iya, malam. terima kasih Mas. Selamat malam.